Tapi entah kenapa kayak waktu itu di suatu hotel di salah satu kota itu benar-benar hotelnya kayak mungkin udah tua gitu ya, jadi dari kayak bathtubnya sama wastafelnya pun beda gitu. Terus dari situ kayak ngerasa aneh aja gitu, kayak nggak tenang. Iya, creepy banget, kayak pas mau cuci muka pun jadinya kayak rasanya kayak ada sesuatu yang merhatiin. Depan rumah kan ada tetangga nih, rumah tetangga. Terus di balkon atasnya itu, teras atas itu ada perempuan, tapi aku nggak bisa ngeliat mukanya. Perempuan kayak dia pakai dress panjang, terus rambutnya panjang juga lurus, tapi yang nggak rata gitu. Aku kan kalau tidur kan ngadep samping kan, ngadep kanan. Terus kayak panas gitu loh di belakang, kayak Dipeluk kan? Aku berniat untuk pulang ke Bandung. Aku kayak dadakan ya udah naiklah travel pesen tiba-tiba. Terus ada nenek-nenek masuk. Aku ngeliat, oh udah aku tidur lagi. Terus tiba-tiba dia nepok aku. Shush. Tapi dia ngomongnya cuma dia. Shush. Kayak, ah ya nek apa? Ya udahlah aku tidur lagi. Tapi gak beberapa lama dari itu nenek-neneknya udah ada di kepala aku, udah gini. Jadi aku ngirup di hidung dia, hidung aku tuh ketemu langsung kayak terus kayak ini mah setan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Opsan, obrolan santai. Om, iya. Tadi mana Om? Ini kita ada di, nggak usah disebutin sudah kelihatan sebenarnya. Oh iya, ya, di panggung. Di panggung. Di depan panggung. Di teater ya? Di teater. Iya. Keren banget. Ini aku grogi sih Om sebenarnya. Kenapa grogi? Karena, aduh, ada member JKT48 di sebelah kita Om. Kita yang lebih Gimana tegang nih? nggak Kita yang lebih tegang nih harusnya nih. Iya nih. Oke teman-teman, kita kenalin di sini ada Kak Eli dan Kak Onil. Rame dong. Karena di sini sistemnya obrolan santai, jadi kita ngobrolnya juga santai. Boleh. Ini Ya, kan tadi. ya gini santai. Oh ya, santai. Kalau saya gini penuh. Sorry Om, ya, ntar cari gaya baru deh. Saya nanti petak-petuk gini suaranya nggak masuk. Beda size-nya saya. Oke. Nah, teman-teman, mungkin karena kita di teater nih ya, terus juga Kak Onil, Kak Eli juga sering banget perform di luar gitu kan. Karena ini obrolan bakal mistis nih, bakal tentang hal horor. Jadi aku sama Mau nih bakal nanya-nanya tentang hal-hal horor nih. Pernah nggak sih di acara teater atau di perform ketika di luar atau di mana ngerasain hal-hal aneh gitu? Oh, kalau aku mungkin kemarin aku sempat cerita tuh di live gitu kan. Kita tuh ada teater sementara, jadi kita ngunjungin per kota gitu. Teater sementara aku tuh kebagiannya setlistnya namanya Ramune, Onil tuh RKJ. Nah di tim aku tuh kan ada gerakan yang emang kayak jadi balerina gitu. Sebenarnya aku gak nyangka kalau misalnya itu tuh seseorang gitu loh, karena yang aku pikir tuh jadi dari sebelah kiri tuh keluar 2 orang, aku sama temen aku namanya Adel, terus yang sebelah sana tuh Flora, tapi aku nggak tahu siapa sama siapa gitu keluarnya, cuman yang pasti tuh ada berempat kan, dua gitu. Aku pikir kayak oh yaudah pas masuk di belakang Flora tuh ada yang ngikutin, oh oke, kayak gitu kan. Terus tapi aku ngerasa kayak rame banget, padahal kan 12 orang, emang kita ramean ya, tapi kayak ini tuh 12 orang, terus kayak kok nggak berhenti muternya, kok jadi banyak orang, kok blocking aku diisi orang, jadi gak nyampe gitu blockingnya, kayak aku ngerasa banyak orang banget di situ. Terus aku tuh ngehnya tuh waktu kita cerita malam-malam di hotel, tahu nggak, tadi tuh ada salah satu member tuh katanya Marsha dibisikin kayak gitu, ada yang manggil Meng gitu kan, dipanggil gitu Meng kan, Meng kayak gitu. Terus kayak lah, berarti emang banyak juga ya di situ. Terus kayak kata Adel tuh bilang, iya tadi aku mau ngambil posisi blocking. Jadi blocking tuh ada kayak ada nomor blocking gitu kan. Tapi nggak nyampe karena banyak orang yang muter gitu. Terus kayak lah, oh iya aku juga ngerasa kayak gitu. Tapi emang ngerasa nggak sih kayak tadi tuh aku ngelihat kayak ada yang mirip sama Kristi tuh, jadi balerinanya tuh yang utama beda sendiri roknya. Tapi di belakang Flora kita kan emang berempat kan. Lah orang cuman bertiga doang. Terus kayak oh berarti aku ngelihat sesuatu yang
nggak biasa gitu, kayak gitu sih. Kalau aku pengalamannya itu, tapi member yang lain tuh ada yang lebih banyak lagi sih sebenarnya. Kalau Kak Oli ada pengalaman juga? Kalau aku pengalamannya waktu kita off air di suatu kota. Sebenarnya kan aku kan bukan tipe yang kayak ini ya, yang sensitif banget gitu ya. Tapi entah kenapa kayak waktu itu di suatu hotel di salah satu kota itu tuh benar-benar hotelnya kayak mungkin udah tua gitu ya. Jadi dari kayak bathtubnya sama wastafelnya pun beda gitu. Terus dari situ kayak ngerasa aneh aja gitu. Kayak nggak tenang, iya creepy banget. Kayak pas mau cuci muka pun jadinya kayak rasanya kayak ada sesuatu yang merhatiin, tapi aku juga nggak tahu sih ya, karena aku tipe yang bukan terlalu sensitif gitu. Berarti nih Om ya, member JKT aku dengar dari cerita nih, berarti rata-rata kan punya kepekaan Om ya, punya kepekaan. Nah, kalau misalkan Kak Eli itu ngerasa peka atau sensitif itu sejak kapan sih? Sebenarnya aku merasa peka aku tuh kebetulan, Kak. Kebetulan. Karena dulu tuh aku ingat, dulu aku waktu kecil aku suka main layangan. Terus aku suka ngikutin abang-abang belakang yang main layangan gitu kan. Terus aku mungkin ngerasa lagi nggak enak badan waktu kecil. Tapi di situ tuh aku ngeliat ada pohon, terus di samping masjid tuh ada pohon juga. Jadi rumah ini ada pohon di samping masjid. Terus ada yang loncat ting gitu kan. Waduh. Wih, apa tuh putih-putih, ih lucu gitu kan. Cuma taunya kayak gitu doang. Terus lama-kelamaan kok pas lihat sana aku jadi kayak ngelihat kayak kok ada cewek, lidahnya panjang, matanya merah, terus kayak ini yang masuk kan panjang juga kan, terus kayak ih mama itu apa? Aku inget banget. Tapi di pinggirnya tuh ada pohon kan, sampingan gitu kan. Jadi ada cewek gelantungan gitu, bajunya tuh merah. Terus ya udah, ngetawain aku kayak gitu. Terus kayak dari situ aku kayak dianterin sama abang-abang yang main layangan ke rumah. Terus mama aku bilangnya cuma ini mah sakit aja kayak gitu kan, tapi nggak bisa tidur. Terus kayak halusinasi gitu. Tapi sama kakek aku tuh kayak ditutup, katanya emang bisa ngeliat. Cuman menurut aku itu kebetulan aja karena lagi sakit. Nah gitu. itu umur berapa tahun itu kalau diingat-ingat? 7-6 lah. Nah terus umur-umur segitu kan ya, 7 sampai 6 tahun tuh. Nah di umur-umur segitu pengalaman paling horornya pas ngapain? Ngelihat apa aja? Nah dari situ justru aku tuh jarang kayak ada gangguan apa. Tapi paling sering tuh aku kadang kalau yang kayak gitu tuh dimimpiin. Tapi baru-baru ini 1 tahun yang lalu, aku kan teateran Ramadan gitu kan, sampai malam latihan. Terus pagi-paginya tuh aku kayak nggak tidur sampai jam 5. Aku berniat untuk pulang ke Bandung. Aku kayak dadakan ya udah naiklah travel, pesen tiba-tiba. Tapi naik mobilnya tuh yang lumayan kayak agak tua gitu kan, ya kan. Terus kayak gak enak sih, cuman ya udahlah. Terus kebetulan mungkin aku jadi dapet juga kan. Tapi tiba-tiba aku ingat banget aku tuh kayak pengen istirahat. Pokoknya kalau misalnya di travel gitu aku harus istirahat aja. Aku tidur gitu, kayak tidur aja. Terus setiap pemberhentian kayak buat ngambil penumpang gitu kan, travel tuh ada kan, jadi berhenti di mana ngambil penumpang. Nah aku inget banget ngelewatin Kali Hurip atau apa ya, masuk rest area, terus kayak dicek orang-orangnya, ada nenek-nenek masuk di belakang aku. Jadi ini tuh ada yang masuk buat pintu, ini sela-sela, terus aku di sini di belakang tuh kosong, terus ada nenek-nenek masuk, terus kayak masuk aja. Wanginya tuh nenek-nenek kan kebayang ya, kayak wangi-wangi yang maksudnya kayak minyak urut gitu. Iya kayak gitu. Terus kayak oke, udah, terus kayak aku nggak ngeliat, udah aku tidur lagi. Terus tiba-tiba dia nepok aku, shush, tapi dia ngomongnya cuma dia, shush, itu kayak, ya nek apa? Terus aku kan nanya gitu kan, terus kayak, kayak, neneknya ini kayaknya lupa ingatan atau emang demensia atau gimana kan. Kayak ya udahlah aku tidur lagi. Tapi nggak beberapa lama dari itu, nenek-neneknya udah ada di kepala aku, udah gini. Jadi aku ngirup di hidung dia, hidung aku tuh ketemu langsung kayak, terus kayak, ini mah setan. kayak aku kan capek ya di situ, kayak please lah, udahlah jangan ganggu karena capek mau tidur, ini udah nggak ada waktu buat tidur lagi, buat istirahat kan gitu. Terus kayak, tapi dia tuh ada apa ya? Ada karang tuh bahasa Indonesia apa ya? Belek murah. Bukan, apalah pokoknya itulah di sini. Karang naon ya? Apa ya? Iya, udah pokoknya gitu ya. Kutil. Iya kayak gitu di sininya. Terus kutil, kayak teman-teman. Kayak kenal tapi nggak tahu siapa. Nah terus kayak aku tapi baru nyadar setelah itu, aku baru kebangun. Aku gini kayak. Jadi selama aku ngerasa dan dipanggil sama nenek-nenek itu ngomong gitu, nanya gitu, aku tuh tidur sebenarnya. Terus baru kebangun tuh langsung kayak, oke, bye-bye,
excited kayak gitu sih. Kayak gitu, kayak aku ngerasanya tapi kayak lebih ke bukan kayak gimana gitu, tapi kayak capek aja nggak sih, diganggu lagi capek gitu sih aku. Yang baru-baru ini jarang, tapi setelah kejadian anak waktu aku masih kecil. Terus apa sih yang dirasain apa setelah kejadian itu? Kejadian itu kayak panas, tapi kayak jadi kayak badannya nggak enak. Cuman kan aku balik Bandung kan kebetulan, terus ditanya, aku nanya, Abah ngikut enggak? Terus katanya enggak, gak usah dipikirin kalau misalnya kayak gitu, itu kayaknya cuman lewat apa itu. Terus mama aku nanya, apa itu uyut ya? Tapi uyut kan gak mungkin kayak gitu kan. Terus kayak soalnya kayak aku kira tuh awalnya tuh positif kan energinya, tapi kayak tiba-tiba panas yang kayak ngeganggu gitu, berarti kan udah nggak bener kan. Terus kayak udah itu cuman lewat doang, ngikut doang, mungkin mirip siapanya kayak gitu katanya sih. Menarik Om ya. Maksudnya emang kan si jin itu paling mudah mengganggu dalam situasi ketika kita lelah dan tertidur, bener nggak sih? Dan menyerupakan juga. Sebenarnya kalau berkaitan dengan sensitif ya, pada dasarnya semua orang tuh bisa. Bisa. Ya, peka atau enggak itu semuanya sama, karena konsep dari indera keenam itu kan merasakan di luar dari panca indera gitu. Jadi di luar apa yang kita rasakan keseharian. Karena dia kan frekuensinya halus. Gitu, dia turun gitu ya. Nah, ini bisa kemudian mengarah pada bakat. Jika itu diasah atau nggak perlu diasah, tapi memang ketemu terus tiap hari berbenturan. Nah, ketika ditutup itu sebenarnya salah satu cara untuk menghambat sementara. Sementara kita sebutnya. Kenapa? Karena kayak Pulang dulu. kayak air gitu, misalkan dia air yang mengalir, walaupun dia itu airnya pelan, volumenya nggak banyak, tapi kalau dibendung lama-lama kan beludak, sehingga bendungannya bisa jebol. Nanti kalau jebol sekali ngeliat muncul yang gede gitu Om. Iya, yang lebih halus, lebih solid gitu. Aku nanya. Maksudnya kalau Bisa kayak jadi kayak gitu, karena tersumbat kan. Tersumbat, ya. Nah, dalam Parno, kejadian yang dimaksud ini, dalam posisi lemah memang iya, jadi sakit, capek. Maaf, untuk perempuan khusus adalah datang bulan. Karena frekuensi kita sedang drop rendah. Ketika rendah akan connect dengan gampang. Dan khusus untuk misalkan posisi datang bulan, karena aura yang dipancarkan ini, aroma yang dipancarkan ini kan Beda ya? anyir, gitu. Termasuk juga perempuan yang sedang hamil, itu juga ya. Entitas-entitas itu senang. Lebih untuk seneng. mendekat. Mungkin merasa gampang untuk deket. Pertama itu, yang kedua maaf kata ya, mungkin juga mereka menyerap energi kita, gitu. Gitu. sabar ya. Iya, nggak apa-apa kok udah. Nah, kalau untuk Kak Oli sendiri gimana? Aku inget cerita yang off air itu loh, karena datang bulan. Ingat gak yang kita pulang dari Bandung? Oh iya. Coba ceritain kali. Itu Kelly yang tahu detailnya. Karena aku tidur. Aku pulang-pulang tuh langsung kayak semua orang sibuk ceritain itu. Iya, jadi kan kita dari acara Bandung. Iya, off air. Off air Langsung ada pulang. langsung pulang abis makan kan. Terus PKS. iya, aku sih sebenarnya tidur tapi kayak aku ngerasa kayak gak enak nih. Terus kayak aku kan tidurnya aku pakai ditutup gitu kan, dulu aku buka gitu, tiba-tiba abang-abangnya keluar mobil terus kayak nyiram-nyiram, jalan lagi, terus jalan lagi, terus kayak oh ya udah, tapi kayak lama-lama si abangnya tuh kayak baca-bacaan terus kan, baca-baca, terus kayak wah ini udah nggak bener nih, kita jadi di mobil, dalam mobil kayak saling lihat kayak takut nih, terus dia keluar lagi, akhirnya agak lama, terus kayak Nyepratin air lagi, baca-baca gitu, terus abis itu katanya emang diikutin karena di sebagian member itu di mobil itu lagi datang bulan kayak gitu, tapi baru nggak terlalu lama gitu loh dari masuk tol gitu, kayak udah diikutin kayak gitu. Ya, aku ingetnya aku kebangun lagi nyiprat terus aku tidur lagi Karena takut. iya kayak takut, ya udah aku tidur lagi. Tapi selama jadi member JKT ada nggak sih pengalaman gitu? Atau enggak sebelumnya deh yang bikin takut gitu atau yang memorable banget? Memorable banget. Oh, sebenarnya kalau kayak aku pernah waktu pas kecil. Jadi dulu aku tinggal di Surabaya. Jadi rumah aku tuh dulu tuh kayak gimana ya? Ini kan ruang tamu terus langsung kayak plong kosong gitu. Kayak ruang belakang gitu kayak buat tempat cuci segala macam, kamar mandi kedua gitu. Terus ada jemuran juga. Nah, aku ingetnya waktu itu aku lagi main kejar-kejaran sama abang aku. Kayak aku inget banget kayak ada yang manggil aku lah. Tapi pas aku lihat bukan sih. Bukan abang. Terus kalau misalnya sekarang sih aku
alhamdulillah jarang banget sih kayak dapet hal-hal kayak diganggu kayak gitu-gitu sih. Aku ingat kecil sih, pas Itu. kecil iya. Kayak dulu aku juga sering ditinggal di rumah sendirian gitu. Nah gimana waktu kalau masalah Iya. masih kecil kan pasti ya PKM ya? Iya, iya. Kalau menyambung ini sebenarnya itu adalah korin atau ari-ari. Gitu. Jadi ketika kita lahirnya kan ada ari-ari atau plasenta yang kalau biasanya ditaruh di dalam satu tempat, kemudian kan dikubur di depan rumah, dikasih lampu. Ya. Yang selama 40 hari atau 2 bulan. Itu. Jadi ari-ari itu, plasenta itu. Nah, ini yang kadang menyerupakan kita memang. Gitu, yang terlihat dengan aktivitas harian. Bahkan ketika posisi kita hari ini pun Masih ada. korin itu masih ada. Tetap terus ada. Itu saudara kembar kita yang nggak kelihatan. Karena kita kan di dalam kandungan bareng-bareng. Gitu. Ketika kita lahir, hari-hari itu pun terlahir juga, itu biasanya dimakamkan atau dikubur atau ada yang dilarung gitu. Nah, ini kadang yang persis banget wujudnya dengan kita. Kembar gitu ya? Kembar ya. Sehingga kalau kadang saya sendiri ditanya, Ombo apa yang paling menakutkan yang pernah dilihat? Salah satunya ngelihat hari-hari kita sendiri, ngelihat kembaran kita. Karena kan ada salah satu cara, walaupun ini nggak semuanya berhasil ya. Kalau mau ngelihat hari-hari kita itu, kita tidur di atas jam 11 kita bangun, kemudian kita bercermin atau kita tidur ngadep cermin. Nanti kita coba ini aja, nyisir rambut gini, misalkan nyisir gini terus kita berhenti. Kalau dia masih nyisir ketahuan tuh korin kita. Bisa gitu. Iya. Mau dicoba? Enggak. Itu ngaruh nggak sih kalau kita suka ngaca lama-lama Oh, tiba-tiba iya. kayak beda gitu rasanya? Benar, iya salah satunya Oh, itu. iya? Terutama Ayo. malam. Jadi kadang kita kayak biasa Kita gini. setiap malam suka Kita ngaca kayak gitu. biasa gini, terus mungkin mata kita ada ngeliat gini, tapi di ekor mata kayak dia nggak Ada, nengok. iya nggak nengok. Gitu. Iya, iya, iya. Dia tuh memang selalu ada di dekat kita atau emang maksudnya kayak munculnya kadang-kadang emang Selalu ada. 24 jam. Apapun, bahkan nggak hanya tidur ya, posisi kita mandi pun ada. Belum. Gitu. Persis Oh, jadi dengan kalau kita. misalnya kita lagi mandi, aduh apa tuh yang liatin gua? Dia Makanya mungkin kan bisa. suka kalau kita mandi sampoan tuh suka pengen buru-buru Oh iya, kan. iya, iya. Perih-perih Nah, juga kan. itu, Oh. iya. Ya itu karena apa? Yang tadi itu Om ya. Iya, iya. Ada yang merhatiin kadang kalau kepekaannya nambah atau nggak punya six sense itu bahkan lebih sensitif ya Om ya. Lebih sensitif ya. Kadang Tapi kita nggak negatif merasa. nggak itu Om? Kalau beberapa kasus tadi yang di travel ya, Iya. itu menurut saya memang satu entitas yang negatif karena suka dengan auranya Mbak Eli. Cantik. Gitu. Tapi habis itu mesti langsung kalau nggak emosian lemes. Lemesnya bukan karena capek, tapi ada aja. Jadi kayak kita itu masih ketinggal di misalkan satu tempat nih, misal kita mampir ke rest area yang dimaksud atau kita ketinggal di mobil travelnya sendiri, ke bawah mimpi. Oh. Jadi salah satu entitas untuk interaksi dengan kita itu lewat alam bawah sadar, lewat mimpi. Jadi ketika kita tindihan atau kita sebutnya rep-repan, Perpan. itu berarti dia nggak bisa masuk ke kita, ke alam bawah sadar kita. Gitu. Iya sih, aku sering banget kalau rep-repan. Tapi seringnya tuh, aku kan tinggalnya tuh pinggirnya tuh ada kebun gitu, pisang tinggi banget. Tahu sih pasti ada ya kan. Iya. Terus aku tuh sering banget kalau udah capek, mereka nindihin aku terus kayak ngetawain. Ya orang udah capek pasti kayak apaan sih ngetawain, centil banget. Aku suka kayak gitu karena kayak biar kayak maksudnya dia nggak gimana gitu sama kita kan. Cuma waktu itu ada satu kejadian, aku kan tidurnya tuh mezanin gitu kan, di atas tempat tidur, di bawah ada kayak tempat istirahat gitu. Aku sekamar sama Gita namanya member. Terus aku tuh tidur biasa, tapi aku ngedenger dari lorong tuh ada suara anak kecil kayak hihihi ketawa main, cepet banget. Terus kayak aku bangun, oh mungkin anak ibu kos kan. Terus tiba-tiba Gita manggil dari bawah, Li ngedenger nggak anak kecil di tangga, tapi sebentar di tangga. Sedangkan aku kan emang ada tangganya gitu kan, satu kamar gitu. Terus kayak nggak ada siapa-siapa. Tapi aku terus abis itu dalam mimpi aku ngelihat anak kecil emang lagi diem di tangga itu ketawain kita. Terus kayak oh tapi nyambung mimpinya Om, kayak loh kok bisa, kenapa gitu. Terus kayak mungkin lewat doang kayak gitu. Itu tuh sering sih biasanya sebenarnya. Terus aku pernah tuh waktu itu tuh lagi zamannya kodam-kodam, ngecek kodam. Oh, iya. Ya kan? Nah iya aku tuh penasaran kan. Aku tuh sering ngobrolin yang mistis-mistis gini kan sama fans. Ada salah satu kolom meet and greet tuh ngobrol tentang yang kayak gitu. Terus dia cuma jawab kayak, kamu tuh ada tahu kayak, emang iya. Penasaran kan. Terus aku tiba-tiba malamnya tuh mimpi
ditindihin juga sama cewek, tapi kayak tiba-tiba ada sosok kakek-kakek baju putih terus bilang kayak gini, kayak awas maneh, terus kayak udah terus tiba-tiba dia bilang kayak gini, kakek-kakeknya masih penasaran sama saya, udah nggak usah dicari, kalau dicari ingat Allah katanya, kayak gitu doang, udah aja kayak gitu. Terus kan aku penasaran ya, ke kakek aku nanya, terus kakek aku cuman bilang kayak kalau misalnya kayak gitu jangan terlalu percaya sama orang, ingatnya sama Allah, balik lagi sama Allah, kayak gitu sih. Tuh teman-teman tuh belajar tuh, jangan tanya-tanya kodam kocak gitu, percaya sama Tuhannya. Iya. Gitu. Nah kalau misalkan ini Om ya, kejadian-kejadian seperti itu merupakan pertanda bahwa apakah Kak Eli ini emang orang sakti? Apa gimana? Iya. Gila. Sakti. Jangan dong. Monyet dong. Iya, sebenarnya tanda-tanda ini sih ya, diasuh ya oleh kodam. Kodam itu sebenarnya artinya adalah pendamping, gitu, yang mendampingi kita atau menjaga kita. Ini pun dibicarakan beliau ada gitu, termasuk di Mbak Onil juga gitu sama. Jadi ada yang ngomong gitu Mbak, yang ngomong kita masing-masing. Berbeda dengan tadi kalau kita sebutnya adalah korin. Nah korin ini yang kadang orang salah menduga ketika orang itu sudah meninggal, dikira ruhnya atau arwahnya masih, padahal itu hanya sebatas korin saja. Nah kodam ini itu yang berada di suatu benda, misalkan pusaka atau mustika. Misalkan pusaka, misal kita sebut bentuknya seperti senjata, atau mustika itu bentuknya seperti batu, itu yang nanti bisa ngisi ke kita, ngikutin. Tapi kodam ini sifatnya bisa alami, leluhur, atau Ngikutin dia juga ya? ngikut, Supaya. atau dia juga dikirim, dikasih, dipasang, itu juga bisa. Tapi beda sama susuk kan, maksudnya dipasang. Susuk ini itu juga ada kodamnya. Oh iya. Iya. Jadi susuk kan bisa fungsinya untuk membuka aura atau hanya sebatas sugesti, gitu. Iya, jadi benda-benda itulah tadi maksudnya, kayak kan kalau susu kan identiknya dengan batu-batuan kristal, tunggal jarum ditanam di dalam. Nah itu ada isinya gitu loh. Atau enggak siapa tahu Kak Onil, Kak Eli pernah dapat benda gitu, sesuatu entah cincin, batu akik yang gede, atau kalung dari pemberian dari orang tua keluarga, itu juga mungkin bisa Om ya? Bisa, atau mungkin juga, maaf ya saya sampaikan ya, dalam selama ini ya teman-teman semua itu kalau show keluar kota atau kemana, itu juga kadang dikasih satu barang yang kita ketika terima, ini nggak kita negatif thinking, nggak cuma waspada aja, kok rasa-rasanya nggak enak. Aku sejauh ini belum ada sih. Jangan dah. Alhamdulillah ya. Jangan deh. Bukan Alhamdulillah. kemudian kita nolak juga jangan, tapi Iya. waspada dan selektif aja. Tapi kalau kayak gitu kita bisa bedain gitu nggak sih? Iya, Om? iya. Kayak gimana cara bisa kita tahu gitu perbedaannya? Iya, ini juga pengalaman di saya juga, saya pernah dapat seperti itu gitu. Saya dulu kaos, entah makanan yang paling sering ya. Takut sih. Iya sih, Makanan, kalau minuman. makanan iya sih. Ini kita sebut oknum ya, nggak kita menyalahkan oknum, semua, iya. bukan, karena ada yang tulus ngasih juga gitu. Betul. Kalau modelnya itu benda, tentu paling gampang yang kita rasakan adalah aromanya, baunya. Minyaknya itu aneh, Iya. jadi mix gabungan biasanya, dan mungkin sedikit ya ada aroma yang menyerupai dupa atau Iya. menyan. Mm-mm. Misalnya gerak gitu baunya, gitu. Jadi kayak keras gitu loh baunya. Atau aroma kembang setaman. Kan orang jarang ya pakai parfum kembang setaman kan. Tahu nggak kembang Kayak setaman? nyekar, yang dipakai di makam buat nyekar. Bunga kuburan. Oh, bau jadi tanah. ya jadi bunga Iya, ini yang ya buat nyekar. kuburan gitu. Iya, bunga baunya. kuburan. Jadi ada mawar merah, mawar putih, melati, kenanga, terus Yang bunga kayak kantil melati tuh. tadi, iya. Biasanya aromanya itu terus dikasih minyak tertentu. Itu jadi kayak yang kalau kita ziarah makam baunya kayak gitu. Bunga-bunganya. Iya, nah ini bisa mengarah pada hipnotis untuk asmara, Gendam. atau untuk ini, untuk kita sebut untuk pemikat. Jadi itu konsep cara bekerjanya ketika kita makan, kita minum atau kita hirup aroma itu. Biasanya kan itu bukan sembarangan. Jadi itu yang masuk ke alam bawah sadar kita, memaksakan kehendak atau menarik. Kalau kita ini kan kita cerita kita punya korin ya. Korin ini yang diambil
Jadi ketika kita tidur, kan terbuka mereka. Ini yang diambil, ditanam tuh di situ, sehingga bisa mengirimkan sugesti kepada orang targetnya ini, misalkan jadi kangen, jadi kebayang-bayang, jadi yang maunya nggak suka jadi suka, jadi nyariin, Iya nyariin sih. Ih, jadi terpikat gitu. Tapi dalam posisi pikiran kita kosong, sehingga kenapa kemudian kita perlu untuk ibadah atau kita menjalankan ibadah atau jangan kosong diajak ngobrol atau apa, biar nggak ngelamun. Karena kalau ngelamun gampang, sehingga kita gampang kosong banget. iya sih. Gitu. Om, Iya. aku ngerasain ada energi yang beda nih Om. Apa ya Om? Datang dari sana, Mas. Kayak iya deh. Bau-bau. Aku juga bau-bau yang kayak karamel. Karamel gitu ya. Iya. Siapa sih? Tadi kita kan genap ya, sekarang dibikin ganjil lagi nih. Iya ya. Pasti nanti ada yang genapin yang sebelah sana, di sini. Apa tuh wujudnya? Apa tuh? Apa tuh? Jauh-jauh. Oh iya. Baru bangkit dari kubur. Gila. Kita bingung, temen-temen juga pasti bingung kan. Nah sekarang udah ada Kak Freya. Yeay. Tadi sampai mana Om? Tadi sampai diberi oleh oknum, Oh iya, diberi diberi bingkisan. Ya mungkin buat Kak Freya yang baru hadir, ya, terima kasih juga udah gabung di sini ya. Sama-sama. Ya. Dan kita nih lagi ngobrol ini Kak Freya nih tentang pengalaman-pengalaman mistis, entah pribadi entah atau ketika sedang menjalani tugasnya sebagai anggota JKT48 gitu loh. Nah ini tadi percakapannya udah lumayan agak panjang. Nah sekarang itu lagi pembahasan tentang ngobrolin tentang ada oknum-oknum nakal nih gitu loh, yang itu datang ke sini ya. Iya. Datang mungkin bisa datang atau waktu show keluar kota. Jujur malah menurut saya lebih liar keluar kota ya. Karena kita nggak tahu ya. Karena kalau mungkin di sini kan di rumah sendiri. Gitu, kalau keluar kota itu yang kita karakternya apa, tempatnya apa, nanti yang datang siapa kan kita nggak tahu. Yang kita sebut oknum di sini gitu. Itu salah satunya tadi juga Kak Elis sudah menceritakan pengalamannya juga. Gitu. Yang dimimpiin. Kak, Anda ada pengalaman juga nggak? Kayak dapat surat atau dapat Dapat makanan, minuman. makanan gitu? Surat. Surat yang Kayak ada surat diwangiin. Mm. Kalau aku tadi kayak gitu. Parfumin. Diparfumin. Oh, terus tapi kayak nyempol wangi beda barang. gitu. Kalau Kak Freya ada nggak apa makanan, bingkisan atau boneka? Boneka juga bisa Om ya? Bisa. Iya sih bonekanya. Mungkin saya lebih ke nggak sadar kali ya. Atau karangan bunga. Karangan bunga. Iya tuh. Bunga enggak. Kita bunga biasanya ada eventnya beda sendiri gitu. Tapi kalau surat Enggak ya. enggak. Paling kayak diparfumin gitu-gitu biasa aja sih, yang kayak Aku juga bukan suatu hal yang janggal rasanya. Baunya masih wajar gitu Masih ya. wajar ya parfum. Atau Atau udah Wangi kena nggak duluan? wajar tuh apa ya? Enggak, jadi Kayak- kalau misalnya aku tuh dikasih surat, terus ada wangi kayak wangi banget, terus malamnya aku tuh mimpiin dia, terus dikasih kayak sorry. jaket kayak gitu, malamnya mimpiin Oh. dia. Tapi orang Iya, yang iya, sama iya. tuh. Kamu ada nggak? Kalau aku tuh, aku nggak tahu sih intensinya apa, tapi pernah dikasih kayak hoodie bekas dia juga gitu. Tapi nggak tahu intensi yang mana, cuman kayak ini habis dipakai kan, kalau misalnya pakai kan kelihatan ya. kelihatan iya Udah sih, gak, Biasanya. Tapi udah ada pakai gitu. mimpi-mimpiin dia atau apa? Mimpi-mimpin, alhamdulillah enggak sih. Aman aja. Aman ya berarti. Insya Allah. Nah biasa kayak gitu kalau misalnya cara nanganinnya nih kan cewek-cewek kayak gitu kan takutnya ya tiba-tiba mereka ada yang kayak ngasih makanan atau apa kan nggak boleh sih sebenarnya, cuman kalau di event-event kayak gitu cara penangkalnya gimana sih? Diselundupin makanan tuh. Iya, tentunya kita sebenarnya nggak ini ya, nggak curiga atau kita berpikir buruk terus itu bukan, Suzon, tapi ya. waspada saja. Kalau berupa makanan dan minuman tentunya kita sangat hati-hati. Kita untuk diri kita sendiri, apalagi yang baru kenal gitu. Kenapa? Karena kan kita nggak tahu higienisnya seperti apa, kemudian cara pengolahannya, dan perlu diketahui bahwa makanan dan minuman adalah satu media dalam pengiriman Guna-guna. guna-guna pelet bahkan santet ya, itu yang paling gampang banget.
gitu. Karena itu langsung masuk ke dalam tubuh, yang itu susah untuk dikeluarkan ketika sudah menyatu dengan darah. Jadi yang mungkin bisa kita lakukan adalah pertama berdoa. Karena dalam beberapa kejadian ketika berdoa itu sebelum kita makan ada aja, entah itu tumpah, entah itu jatuh, tiba-tiba bilang gini, kita nyenggol, nggak jadi kita makan. Pertanda ya mungkin itu. Pertanda, iya. Atau mau kita makan nih, ada yang manggil, terus kita lupa. Itu juga bisa, ada aja yang menghalangi untuk itu kalau memang dari satu oknum yang tujuannya untuk tidak baik kepada kita. Itu yang paling gampang itu. Yang berikutnya adalah tentu kita punya feeling ketika nerima itu enak apa enggak, itu punya feeling itu secara alami. Karena tentunya teman-teman di sini juga punya satu kepekaan yang kepekaan ini tidak hanya untuk melihat saja tetapi untuk merasa ketika itu akan datang. Karena kalau kemudian kita mengarah pada sering pergi-pergi kan, misal kayak roadshow gitu ya, kita nggak tahu yang datang itu siapa saja. Tidak, maaf kata, tidak semuanya itu mungkin fansnya atau apa, tapi ada juga beberapa yang mengerjai atau tujuannya negatif. Nggak suka sama kita. Nggak suka, itu juga bisa, atau tujuannya ingin ngetes secara metafisik atau apa, itu juga bisa. Bisa kayak gitu ya orang? Bisa, karena karakter kan macam-macam. Maksudnya kayak tujuannya buat kayak gitu tuh untuk apa gitu? Misalkan di sini ngetes mungkin nggak suka aja juga bisa, iri mungkin, pegangan gitu ya, pegangan atau meraktikin gitu. Tapi dari kesemuanya hampir 90% adalah yang berkaitan dengan beberapa oknum ya, yang dia sudah mungkin halusinasi atau terobsesi banget, obsesif gitu. Sehingga ada beberapa yang mungkin keluar dari normalnya atau akal sehatnya, menghalalkan segala cara. Salah satunya mungkin dengan serangan-serangan yang kaitannya dengan pemikat, lebih mengarah pemikat ke lawan jenis itu. Gitu. Termasuk waktu show itu juga ada beberapa yang mereka kayak nembak sesuatu, tapi di depan di depan panggung atau di depan teater sudah terpagari. Dan saya mungkin ya, saya nggak tahu ya, ini apakah mungkin ada yang mendoakan atau juga sudah alami dalam magarannya gitu. Biasanya tapi kalau misalnya datang ke tempat baru kita ada ritual kayak kayak punten kayak gitu sih, baca doa bareng-bareng. Iya. Di sini juga kalau misalnya ini suka perayaan doa bareng kayak gitu, syukuran. Cukup ya kayak gitu ya untuk bisa, maksudnya bisa magerin dari tindakan-tindakan oknum itu dengan kita berdoa cukup ya. Iya, itu salah satu yang utama gitu. Karena dari doa ini kan tentu Tuhan akan memanjangkan tangannya ya untuk ibarat kata untuk menolong dengan banyak cara, ikhtiarnya lah gitu. Entah kemudian ada yang baik juga kemudian nutup juga bisa gitu. Karena ini kan kita lihat ada sekat ya, ini contoh aja ya, misalkan di waktu show gitu, nggak harus di sini sebenarnya, bisa di mana aja kan, banyak orang nih yang nonton gitu, tuh bisa aja kayak melempar sehingga bisa nggak fokus, bisa nggak konsentrasi, kalau lupa gitu ya, bisa lupa, nggak bisa ngikutin atau apa, terus ngeblank, itu sering sih aku mungkin gitu. kayak gitu, ngangong kayak gitu ya. Jadi bukan cuma bentukan sosok aja Om ya, energi juga, energi ya sih mungkin ya, lebih kayak. Nah Kak Freya, ini kan tadi Kak Eli, Kak Onil udah ditanya nih pengalaman masa kecilnya nih, tentang pengalaman horor-horornya. Kalau Kak Freya sendiri, itu ada nggak sih pengalaman yang paling memorable dulu gitu tentang hal-hal horor waktu kecil? Banyak sih, karena dulu aku cukup sensitif di antara saudaraku yang lain, lebih sensitif malah, karena bisa diliatin juga sosoknya. Jadi waktu itu tuh yang aku paling ingat ya, jadi malam, keadaannya lagi malam di rumah, aku lagi duduk di ruang tamu sama om aku sama tante aku. Terus pokoknya di suatu sisi kita lagi bercanda gitu, terus aku kedorong, terus aku kayak ngeliat ke arah depan rumah gitu kan, depan rumah kan ada tetangga nih, rumah tetangga. Terus di balkon atasnya itu, teras atasnya itu ada perempuan, tapi aku nggak bisa ngeliat mukanya. Perempuan kayak dia pakai dress panjang, terus rambutnya panjang juga lurus, tapi yang nggak rata gitu, kayak sorry banget kayak Kylie. Tapi berantakan tapi
Terus kayak dia nggak tahu ngapain sih, kayak cuma ngeliat-liat gitu-gitu. Terus karena iya kali ya tepe-tepe kali ya, tebar pesona. Terus pas setiap aku ngeliat ke dia tuh nengok balik gitu. Maksudnya kayak walaupun aku nggak ngeliat mukanya, tapi kan aku bisa lihat kalau dia lagi nengok gitu kan Kak. Terus aku mundur lagi, terus aku lihat lagi dia nengok lagi gitu. Sampai akhirnya om aku yang emang sensitif banget itu sadar. Jadi dia tutupin mata kayak udah nggak usah diliatin. Besok paginya aku pokoknya cerita lah ke sepupu aku, semalam aku lihat ini gini ada di sini. Besok pagi kita cek, ternyata di situ ada tandon air. Tandon air ya. Tapi semalam yang aku lihat itu nggak ada. Tapi itu lokasi sama, maksudnya kayak emang itu rumah tetangga aku gitu kan. Terus di rumah sebelahnya juga ada kos-kosan. Di bawah kos-kosannya itu tuh ada kayak ruangan gitu, aku nggak tahu ruangan buat apa. Pokoknya ada pintu. Pintunya tuh tipe pintu besi yang ketutup semua, tapi ada kayak kacanya gitu loh buat ngintip. Di situ ada kayak, aku waktu itu lihat kayak ada mata gitu merah ngeliatin ke aku. Tapi aku nggak tahu itu apa, jadi kayak ya udah cuma ngerasa nggak nyaman aja sih, karena diliatin kayak gitu kan, kayak dipelototin gitu. Terus lama-lama kok kalau aku liatin terus tuh rasanya tuh kayak dia makin kayak makin mendekat, mata itu makin besar gitu. Itu dua yang aku ingat karena itu depan rumah banget sih. Terus kalau dekat-dekat sekarang ini? Dekat-dekat sekarang kalau ngelihat sih udah enggak lagi ya. Aku nggak tahu apa mama aku emang sengaja tutup diem-diem gitu. Karena aku tuh turunan dari nenek aku ada juga bisa, om aku juga bisa. Jadi emang kayak banyak faktornya. Kalau ngelihat tuh sekarang enggak, tapi ngerasain mungkin masih kali ya. Kayak tiba-tiba merasa nggak nyaman kalau lagi sendirian, kayak tiba-tiba atmosfer merasa lebih redup, atau kayak pengep banget nih, kenapa ya tempat ini pengep, atau kayak misalnya ke suatu lokasi yang dipercaya banyak kayak gitunya tuh biasanya kepalanya berat banget kan, itu kayak draining tuh, kayak gitu. Terus di situ aja sih. Waktu syuting nggak sih, kamu kan pernah syuting? Horor. Syuting tuh kan kita syuting di kuburan lama ya. Alhamdulillahnya aku nggak ngerasa apa-apa sih. Alhamdulillahnya ya, karena beberapa hari sebelum syuting tuh aku sempat minta ke teman aku juga, dia kayak punya air doa. Jadi kayak sebelum syuting tuh aku minum dulu, atau nggak kayak aku baca dulu. Akunya alhamdulillahnya nggak kenapa-napa. Tapi manajer aku yang besoknya meriang, demam gitu. Karena kita syuting tuh kayak sampai jam 2, jam 3 pagi, terus keadaannya hujan, dan aku juga waktu itu lagi datang bulan. Tapi untungnya waktu itu dilindungin banget sih. Kayak walaupun aku kayak aduh dikit deh, gue takut dikit biar actingnya bagus gitu, kayak real gitu kan, biar ada kayak dikit gitu kaget dikit aja gitu, tapi nggak diganggu sama sekali, alhamdulillah. Nah kalau tanggapan dari keluarga apa? Apakah udah diceritain, Freya kamu ini bisa ngelihat setan gitu nggak sih, ada dikasih tahu nggak sih gitu? Mereka nggak mau denger. Jadi kan emang yang sensitif kan om aku, jadi yang biasanya dengerin tuh om aku doang. Sedangkan kalau mama kayak udah deh jangan cerita deh gitu, tengah selalu kayak kalau misalnya lu lihat apa nggak usah ngomong ya gitu. Lebih ke gitu, karena mereka mungkin takut juga kali ya. Tapi kalau sama om aku bisa ngerti kayak di sini ini ada yang ganggu nih. Kadang kalau misalnya waktu itu pernah di pernikahan saudara gitu, kayak tetangga atau saudara, ada pohon besar banget terus dilemparin buah-buah gitu dari atas, tapi cuma ngarahnya ke aku sama mamaku doang. Kayak kita tahu ada yang ini nih, ada yang ganggu dari atas itu gitu. Gitu doang. Tapi pernah nggak sampai sakit juga gitu? Sakit? Enggak sih. Aku nggak tahu selama ini tuh sakitnya karena apa. Kayaknya seharusnya enggak. Tapi kalau ya kiriman dari orang jahat tuh ada ke keluarga aku. Ke salah satu om aku. Iya itu benar, tadi lewat makanan. Lewat makanan. Jadi ada saudara yang iri. Karena mungkin om aku sukses kali ya menurut dia gitu. Jadi dikasih makanan karena ya mungkin om aku juga ngerasa kayak ini dari tetangga nih, dari saudara sendiri gitu kan, udah dianggap saudara. Tapi ternyata jahat. Jadi itu bertahun-tahun kena, dan anak-anaknya kayak aku, sepupu-sepupu aku yang lain tuh jadi korban kemarahannya dia gitu. Tapi setelah itu nggak ada di rumah tuh ada yang kamu rasain nggak? Di rumah masih ngerasa nggak nyaman sih, kayak di beberapa ruangan rumah gitu, di beberapa ruangan rumah. Di garasi misalnya, garasi tuh kayak aduh pengepnya tuh beda gitu. Gimana? Ini kan dari bertiga nih membernya, menurut om kalau Kak Freya ini tingkat kepekaannya gimana nih om?
Iya, sebenarnya kalau boleh saya bilang tuh hampir sama semua, cuman beda karakter. Gitu ya. Kak Onil sendiri sebenarnya sering sekali berinteraksi, tetapi tidak terlalu Denial. yakin. Kadang mengabaikan itu. Girl, you should pray more. Gitu. Yes, aku juga. Nah, dalam kasus ini tadi yang apa ya yang diintip ya, mata merahnya itu menyala atau mata merah kayak radang gitu? Nyala. Nyala ya? Nyala. Kayak neon gitu. Iya. Iya. Kayak terang gitu kelihatannya. Tapi membesar kayak ngezoom gitu ya. Red Moon lah ya. Iya, kayak lama-lama tuh dia jadi makin terang gitu warnanya, terus Jadi kayak mendekat ya. makin besar gitu. Apa itu? Itu mungkin ya klasik sih Mas ya. Itu disebutnya kayak gundurwo sih. Ih, Karena dia memang kan maaf ya, kadang suka ngintipin cewek. Ih, Iya. centil. Cabul. aku waktu itu masih Iya. 5 tahun loh. Masih 5 Iya, tahun. memang iya. Bahkan ada kasus-kasus kalau di kosan putri atau asrama putri sering hilang tuh Apa yang daleman. Oh, ya. Dan di kamar mandi biasanya mereka. Ih, oh takut ya? Soalnya kayak aku tuh pinggir aku tuh bener-bener kayak kebun, terus yang bener-bener pisang tuh pisang semua ya kan, yang kayak Iya, gitu ya. Ini cuma salah satunya yang tadi ya. Karena banget. Bau terkadang juga bakar-bakar. sosok ini suka anak kecil juga ya. Suka anak kecilnya bukan tujuan untuk negatif atau maaf, bukan tujuan mengarah maaf ya ke cabul enggak, tapi mereka mengasuh. Demen ya kayak gitu. Di dalam kasusnya ada juga yang wewe. Oh, iya Kadang itu. disembunyiin gitu. Kayak tuh. mirip gitu ya. Tapi itu juga ada. Terus kemudian tadi juga yang ini Mbak Pria yang waktu di rumah memang benar ada guna-guna yang Iya. bikin jadi gampang panas. Panasnya bukan karena panas gerah, tapi panas emosi. Nggak enak aja di rumah lah, pengen pergi gitu. Baru pulang pengen pergi gitu. Itu juga bisa gitu. Wah, Itu Dari dampaknya Mas Amai? dampaknya Emosi. langsung ya Om ya. Iya. Emosional. sama kayak waktu kita teater sementara. Jadi memang bahayanya kalau misalkan entah rumah itu angker atau ada, mohon maaf kasarnya, ada terkena guna-guna atau santet ya Om ya. Dicelakain orang gitu. Dicelakain orang gitu emang kebawa keluar, kadang ke badan kita kan nempel ya, kadang ke badan kita nempel, kebawa keluar residualnya itu, kadang juga bisa nge-influence orang lain, burukan seperti itu Om ya. Benar. Menarik, ceritanya seru-seru juga ternyata ya. Iya. Kalau selama kemarin syuting tuh yang tadi tuh ya, yang waktu di kuburan itu ya. Kuburan. Sama kalau aku dengar cerita dari mereka ya, Iya, ini aku nggak ini. First day itu kan kita kayak syuting di sekolah. Dan aku selesai cukup lebih cepat, jadi aku pulang duluan. Cuman malamnya dikabarin kayak ada yang kesurupan di lantai bawah. Tapi bentar, ngomong-ngomong kalian percaya nggak sih sama mistis tuh sebenarnya? Ya karena pernah diliatin percaya sih kan. Tahu ya. Kalau udah jadi korban percaya sih. Lebih ke ya udah emang kita Berdampingan beradanya barengan juga, gitu. pasti. Ya. Pasti emang akan ada entitas-entitas yang nemenin Iya. kita juga gitu. Nggak kan, sendiri gitu sendirian kan kita manusia. Ini di antara Eli, Onil, dan Freya ini siapa yang paling penakut? Iya sih dia. Emang teteh enggak? Onil kemarin nonton setan Oh, lagi iya. kejet-kejet. Iya, itu Aku katamu tuh kalau nggak takut karena misalnya kamu. yang kayak gini-gini tuh aku lebih penakut. Penakut sih. dia. Iya. Aku sering sekamar sama dia kan di luar kota. Kalau bisa, aku tuh suka tiba-tiba, Nil, kayaknya nggak enak deh. Udah assalamualaikum belum Iya, kita, terus kayak, waktu itu gitu. oh iya, Kita lu assalamualaikum tiba-tiba kayak, pengap gitu kamarnya, terus kayak tapi kan kalau sempit, kalau misalnya emang kayak enak udaranya nggak, ya udah nggak apa-apa. Ini tuh kayak, Nil, kok pojokan nggak enak ya? Tadi kita udah assalamualaikum belum, kayak Elia dia yang suka takut sih. Oh iya, kamu sih. Iya kan? Aku pernah Iya. ngomong kayak gitu lagi. yang AC-nya apa lampunya ya nggak nyala ya tiba-tiba ya. Oh iya, tiba-tiba suka Kamar mati kita. karena kita nggak bilang Iya, assalamualaikum waktu itu, heeh. terus kayak tiba-tiba mati. Iya. Oh ya, kita belum bilang assalamualaikum, Nil. Yaudah kita keluar keluar lagi, lagi. kita bilang assalamualaikum, kita kayak gitu. Baru kayak enak, kayak oh ya udah. Buka ya. Nggak tahu sih, mungkin sugesti atau gimana. Bisa. Atau bisa apa? merubah sedrah sih tuh. Bisa. Ini sebenarnya simple. Kenapa? Karena kalau kita masuk ke kamar, ke rumah atau kamar hotel, kan nggak selamanya orang 24 jam di situ, terutama kamar hotel ya. Ini cuman himbauan, nggak semuanya seperti itu. Jadi saat kita gampangnya kita ketuk pintu, kemudian mengucap selamat atau assalamualaikum atau apa. Mereka yang menghuni tempat itu nanti akan pindah sementara karena ini mau dipakai
gitu. Iya, ada Nah, tamu. yang sebentar. benar-benar punya gitu, yang nempati. Kalau kita kemudian enggak ya mereka masih ada di situ, sehingga menciptakan tempat itu dengan nyamannya mereka, dan akan membuat sesuatu tempat itu agar kita sendiri yang nggak nyaman. Kayak Agar penuh kita- gitu loh kayak. Iya, penuh. Tuh rame. Padahal Sebenarnya kan kenapa penuh? Karena habitat mereka atau tempat tinggal mereka pun tergerus oleh kita kan sebenarnya. iya, kepake kita. Misal pohon ditebang, batu dipinggirkan, sawah-sawah atau bangunan terbengkalai kemudian diaktifkan lagi. Nah kan mereka nggak punya tempat, sehingga nyari tempat-tempat kosong sementara kita sebut. Kamar hotel kan misal kosong, Iya, kalau sementara. sebentar. Nah, paling banyak berapa itu Om? Kalau satu kamar hotel tuh paling banyak isinya ada berapa entitas? Unlimited. Wih, Nggak bisa. Enggak ini ya. Udah kayak provider internet. Iya. Tapi itu tuh bisa emang dari situ aja atau misalnya kayak tiba-tiba Ke bawah, kayak ya udah ke bawah dari orang tinggal Ke bawah di situ. dari orang bisa, masuk juga bisa, hinggap biasanya paling sering. Hinggap. Oh, jadi ya Kan udah. lumayan, numpang ya. lah. Numpang Kayak lagi. itu loh. Kalau kita ngelihat misal apa ini kayak burung-burung liar itu kan ini ya di bangunan atau kelelawar di bangunan tua itu misalkan. Nah, ketika kita masuk mereka hanya mencar-mencar gitu, karena kalau saya sebelum masuk kamar hotel ketika saya keluar kota saya pasti uluk salam atau ngetuk. Kemudian mereka pindah-pindah gitu. Bahkan di tempat-tempat misal di situ ada gelas vas bunga itu bisa ditempatin. Oh, pas bunga. Itu Iya. juga Om ya? Apa? Cermin. Lukisan. Dan Oh iya. Dan paling banyak ya itu sebenarnya ada di toilet. Toilet ada 2 tempat, biasanya kalau nggak cermin itu kloset. Iya. Dan bahkan ketika azan ya, terutama azan maghrib, mereka akan masuk kloset. Gitu. Kenapa? Karena suka dengan kloset dan untuk makanan, Iya. Oh iya makan. Karena makanannya ada tulang dan kotoran kan. kotoran. Di Al-Qur'an kan seperti itu. Kalau di cermin itu mereka jadi gerbang antar dimensi loncat gitu. Cermin tuh emang ini ya, kayak maksudnya kayak tempat yang benar-benar kayak mereka bisa apain aja gitu ya. Karena kalau kita nggak cermin tuh kan gini ya, misal bayangkan yang di dalam tuh kayak ada ruangan di sana. Nah, Jadi gitu. dimensi itu yang kayak dia mereka tempatinnya gitu. Mungkin kita cerminnya di sini, tapi kan yang ruang sini tuh bisa kita lihat kadang, oh di sini ada ya, padahal kan nggak ngemantulin, nah, gitu. Ya, memang ada penjelasannya secara ilmiah atau ilusi optik, tapi secara metafisik itu bisa dipakai. Sebenarnya kayak gitu. Ilusi optika. Serem juga ya. Aku jarang ngaca. Jangan takut. Ngaca. Jangan takut. Ya udah ini kita ini lagi jangan pada tegang dong. Kita sering latihan Jadi- di kaca. Jadi parno sama kaca sama hotel nanti Om lama-lama ini. Enggak, itu kan cara kita mengantisipasi saja. Kayak kita pergi kemana-mana nih naik mobil gitu atau naik motor, kan ada risiko pasti, tapi kan kita mungkin bisa hati-hati, bisa waspada ketika ngebawa kan gitu. Nggak terus takut naik mobil, naik motor, jangan, kita mau berjalan kaki. Iya. Jalan kaki juga tiba-tiba Bisa semua. bisa ya. Oke. Berhubung sekarang udah ada Kak Freya nih, kita lanjutin ngebahas tentang perform di luar, ya kan? Kan tadi udah cerita tentang itu tuh yang ada balerina yang rame Ikut tempatnya. rame tiba-tiba. Nah itu cerita lebih lengkapnya gimana sih? Mungkin Kak Freya tahu atau Kak Eli? Kalau misalnya aku kan Balerina. itu tim aku, kalau itu ada mungkin teman yang lain cuma gak ikut. Kalau Freya mungkin tahu yang di tim RKJ Tim kita- mati. Tim kita Waktu lagunya proses mati latihan beberapa mati. kali. Katanya sih kesenggol. Katanya kesenggol, cuma kan ya walau-walau ya kayak sama lebih ke mood membernya aja sih. Kayak kok dikit-dikit bete, kok dikit-dikit nangis gitu. Itu waktu pertama yang ngerasain, waktu pertama datang, itu ngerasanya gimana ketika datang datang ya? ke tempat itu? Apa ya, aku tuh sering ke daerah situ, tapi tuh nggak pernah ke situ gitu. Jadi kayak, oh ini tempatnya asing ya gitu. Cuman emang aku ngerasa gelap aja sih. Iya sih. Kayak pencahayaannya kurang gitu. Redup sih, Redup, redup. rasanya redup gitu. Berarti gedung ya? Gedung. Bangunan? Bangunan lama banget, tapi emang bangunan lama banget kayaknya emang pernah dipakai waktu zaman-zaman katanya Belanda kayak gitu. Nah, temen aku mukanya tuh agak mirip emang bule gitu kan. Nah, diikutin katanya, diikutin tuh sama orang pribumi yang demen sama dia yang karena dia nyerupain itu loh apa kayak orang Belanda gitu. Dari situ yang kayak balet itu tuh katanya ya, aku nggak tahu sih. Gimana Om? Bisa jadi Om seperti itu Om? Bisa. Diikutin karena mirip orang Belanda katanya? Iya, itu kan residual memori. Iya. Residual kayak noni Belanda itu ya. Iya, iya. Secara Banyak. looknya. Terus kayak Bisa. Karena ada katanya sama residual
memori itu. Nah, memori ini yang kemudian bisa menarik entitas itu juga bisa. GWS. Apakah itu yang bikin teman-teman diganggu Om ketika melakukan perform? Ya, itu pertama bisa. Yang kedua mungkin mungkin gini ya, ada beberapa ketentuan hukum adat yang mungkin kita nggak tahu, misalkan mama kata misalkan mendekati azan, misal itu bisa karena apa? Terutama maghrib, karena maghrib itu semua harus berhenti atau jam 12 siang. Iya. Yang matiin nanti. Itu juga bisa. Sebenarnya dimatikan untuk tujuan apa? Biar aman. Habis itu nanti bisa lagi secara teknis atau perizinan-perizinan lain gitu. Paspor itu ya. Paspor. Apa tuh? Maksudnya ya butuh perizinan khusus ke Ah, dulu. iya. Entah dilakukan ritual kah atau memang sekedar salam kah. Mungkin kan tiap tempat beda Om ya. Beda-beda. Ya, mungkin ada paling banyak biasanya dipercikin air sih untuk untuk netralisir. Gitu. Karena teknis, kenapa itu bisa terganggu? Karena entitas astral itu bisa memancarkan elektromagnetik. Gitu. Sehingga bisa mengacaukan sinyal ataupun aliran listrik sementara yang ada di sekitar situ. Gitu. Jadi memang banyak ya faktornya yang bikin apa? Mungkin gangguan-gangguan itu terjadi. Iya. Tadi ada mungkin emang dari tempatnya, ya terus mungkin dari perizinannya juga, atau mungkin bahkan influence dari membernya Om ya. Iya, itu juga bisa. Atau waktu kayak tadi saya sebut siang hari jam 12 sampai jam 1 atau menjelang maghrib. Menjelang maghrib misal jam 5:30 sampai 6:30. Jadi kalau siang Itu. juga krusial. Iya sih. Sorok gitu ya. Surup Surup. sama jam 12 siang duhur. Gitu. Oke, menarik nih. Jadi emang teman-teman nggak cuman perform dari tim JKT48 doang mungkin ya, buat teman-teman yang lain juga mungkin ketika ada melakukan kegiatan aktivitas Pekerjaan apalagi juga. pekerjaan juga, apalagi yang melibatkan sound mungkin gitu kan, sound yang keras itu juga mesti ada pertimbangan Om ya berarti ya. Iya. Karena ya dari kalau sepengalaman aku sih pas ospek ya dulu ngospek zaman kuliah gitu, itu kesurupan massal itu gara-gara memang fakultas-fakultas lain tuh setelah duhur gitu menyalakan musik bareng-bareng gitu loh, Oh iya. kesurupan massal akhirnya. Jadi itu mungkin bisa jadi sebab ya. Sebab bisa. Karena kan banyak yang mungkin dalam artian bisa terganggu mereka atau getarin. Akhirnya keluar dari sarangnya itu bisa. Gitu. Suara terutama. Iya sih, waktu itu juga sempet tuh kan emang kalau misalnya mau ada azan maghrib kita berhenti dulu, oke kan kayak gitu ada infonya. Tapi tiba-tiba kan itu belum azan maghrib, tapi kita tuh di walkie talkie diceritain kayak HT itu dibilang kayak guys berhenti udah maghrib. Hah? Kita mikir kayak kapan maghrib? Belum, kita kayak masih ada 10 menit lagi. Ternyata kakak staff kita udah diazanin duluan katanya, dibisikin. Iya, terus dia bilang ke kakak satunya lagi, terus diinfoin ke member, terus kayak apaan belum, masih ada 10 menit lagi. Jadi kayak apakah mungkin itu dikasih tahu dulu ya, kayak gitu dulu. Peringatan ya mungkin. Early ya. warning system. Iya. Atau mungkin dimuslimkan. Bencana alam ya. Oke. Gitu sih. Berarti selain tim, staff juga ada yang peka ya? Ya banyak sih, justru ke kitanya tuh mungkin aman, tapi ke staff tuh kayak udah bener-bener kayak dia muntah-muntah, terus kesurupan, tapi nggak bilang member sebenarnya. Iya, kita tahu terakhirnya aja kayak ngelamun, terus di hotel, terus katanya dia bener-bener kayak di WC gitu, pokoknya kayak aku nggak tahu cerita jelasnya, cuman dia abis dari WC terus mandi, terus tiba-tiba keluar kamar bawa sisir, bawa apa gitu, nyamperin kakak staff satu lagi kayak kayak gitu, sampai kayak gitu. Terus katanya tapi itu kayak cewek doang dari ngikut dari pohon salah satu teater sementara, cuman ini beda lagi sama yang balerina kayak gitu. Karena yang satu lagi tuh yang di hari terakhir aku tim Ramune ada gamelan banyak, terus kayak katanya ada beberapa yang kayak denger nggak lagi ada gamelan kayak gitu. Terus pas perform tuh ada yang member tuh lagi nggak dimainin, tapi kedengeran suara gamelan kayak gitu. Terus kayak gitu. Terus kan emang ada di situ ada kaca gede, terus kayak
guys ngerasa nggak kalau misalnya di kaca kayak agak gimana ya, iya terus kayak ya udah kita kayak udahlah nggak usah dipikirin, paling gitu doang kalau yang teater selanjutnya. Kalau tim aku tuh banyak sih kalau teater sementara. Berarti kira-kira menurut teman-teman ada nggak siapa lagi yang kira-kira peka atau sensitif? Menurut aku ada Mute. Mute tuh paling sering. Aku kan dekat sama dia. Dia tuh ngerasain bisa tahu banget. Tapi dia tuh takut banget. Jadi kalau misalnya ada apa-apa tuh kayak ke aku, kayak Li, kamu lihat gak? Jadi kan kita tuh setelah acara tuh kita selalu ada seno kan kayak gitu. Seno tuh kayak terima kasih, nunduk kayak gitu. Terus dia bilang, Kak, di depan aku ada yang lewat. Katanya terus kayak, enggak, itu mah ini enggak beneran itu pakai ngelewat di depan aku. Ya udah bercanda. Terus dia sering banget kalau misalnya waktu itu tuh abis foto buat buklet atau apa, diemnya tuh di atas atap rumah. Terus pulang-pulang katanya ada cewek ngikut di atas mobilnya. Terus kayak mungkin papahnya ayah kayaknya ada sesuatu, udah dek baca-baca aja kayak gitu. Mutiara tuh Mute sering. Terus ada Adele peka. Adele tuh siapa lagi ya biasanya? Kak Feni kayaknya iya, cuman kayak diem aja. Kayak banyaknya tuh member peka tapi takut gitu dan denial aja karena gak mau ngeganggu mood, gak mau ngeganggu apa, karena mungkin kan udah capek ya, jadi kayak udah gitu, paling kayak gitu. Banyak kayak Mbak Onil juga ya kasusnya. Denial. Sering. Salah satu kayak contoh Kamu denial? iya, atau kayak aku merasa sebenarnya aku lagi interaksi tapi aku denial gitu, apa sih aku kayak contohnya gitu. Mungkin dari garis mata ya biasanya ya, yang ngerasa kayak ada yang ngawasi dari jauh tapi itu perasaanku aja gitu. Gitu. Berarti sering kejadian ya kalau jawaban enggak. Iya. Atau kayak bisa papasan gitu tuh, tapi sebenarnya kita ngelihatnya tuh orang, tapi sebenarnya tuh beda gitu loh. Kayak aku kan nyadarnya itu mungkin teman aku, tapi ternyata bukan, itu bisa sering bisa kejadian seperti itu. Dan perlu diketahui juga ketika sedang manggung ya, sedang show itu yang datang nggak hanya yang kelihatan, yang nggak kelihatan juga suka dengan kalian. Nah itu apa mereka tuh suka sama performan kita? Iya, nonton juga. Jadi fansnya nggak hanya di alam nyata tapi juga alam gaib. Hai teman-teman. Idolnya. Oh iya. Iya. Jadi mereka tuh terhibur juga gitu ya mungkin ya? Iya, bahkan tempatnya yang sudah pernah dipakai di situ kan tentu ada residual memorinya yang kita tinggalkan. Mereka juga bisa memutar itu lagi kejadian, jadi kayak di replay. Dia kayak mengulang kembali. Dan dari beberapa yang datang, terutama kalau show malam, itu mungkin kalau mau detail lihatnya nggak dari kepala atau mukanya, tapi lihat kaki. Misal duduk gini itu ada nggak kakinya? Kita nggak merhatiin tapi. Iya, tapi iya sih. Nggak ada. Tapi kelihatan nggak sih Om yang kayak kok beda mukanya? Enggak, tetap sama. Tetap sama. Yang membedakan bawah. Bawah doang ya? Atau misal berdiri semua. Ternyata ngambang gitu Om ya. Ngambang bisa. Oh, Tapi jadi kita kita nggak nanti kalau merhatiin perform itu gini. sih. Iya, nggak kelihatan ya gitu. Iya, nggak kelihatan sih karena jadinya. gap Kalau orang per belakang juga kursinya ketutupan kan ini kan. Iya. Tapi biasanya pucat juga nggak sih Om? Mukanya pucat-pucat yang kosong gitu tatapannya. Bisa ada yang kayak gitu, bisa yang kayak kita yang heboh gitu bisa. Yang dari gini juga bisa loh. Tapi maksudnya kan beda dimensi ya, tapi bisa sampai kelihatan Bisa. gitu sama kita tuh. Bisa, bahkan ada beberapa yang mereka kan kedenger sampai dimensi sana ya. Ada yang mereka dari kota gaib juga, kayak orang juga bisa datang beli tiket itu juga bisa. Dari Saranjana ke sini nonton JKT48. Bisa loh. Bisa gitu Om ya? Bisa Iya. kita Oh bisa emang. pembayaran tiket lebih besar. Tapi Itu asli ya, emang ada. Iya. Nah itu aku suka nonton itu. Iya. Aku juga tahu. Bisa mungkin di sana juga ada SJN48. Weh, sobat sister kita. Kita di band lain, oh my god. Oh my god. I want Satunya you. yang di mana di Sulawesi itu BTR 48 Wentira. Wentira. Pemimpinan awal. Gak kepikiran saya. SJN 48 ada. Nah berhubung ngomong-ngomong tentang ini nih Om, apa? Collab ya? Iya. Kan kita udah ada rencana nih, pengen ngajakin tim teman-teman JKT48 untuk penelusuran, Iya. ya kan? Udah pernah belum sih? Belum Langsung sih ke jujur. lokasi nih. Nyari setan langsung ke tempat setannya gitu. Oh, aku penasaran sih. Cari. Iya. Iya. Takut Bisa tapi penasaran tapi takut. Iya sih, penasaran tapi takut. ikut gitu. Iya. Tapi kayak
benar-benar pengen ngerasain Aku gitu penasaran beneran, sih. iya penasaran. Penasaran. Kepo. Biasanya kan dulu Tapi cuma dari takut aplikasi nonton. kan. Oh iya, Ghostbusters. radarnya tintin Oh iya, Ghost Radar kan dari HP. Kalau kita nggak bohong pakai radar, kita langsung bukain semua mata batinnya. Oh yaudah kita pulang ya. Oh, Boleh. Assalamualaikum. Iya, biasanya cuma nonton dari YouTube. Iya kan, bisa cuma nonton. Jangan nonton orang gitu, dong, pengen karena mama aku ngerasain. sering nonton. Apa? Atmosfernya emang beneran Atmosfernya nggak? gimana Atau gitu. orang-orang tuh kayak emang pura-pura aja gitu. Nah, makanya kan gitu Iya, kan. Aku takut tapi kayak penasaran dan excited gitu. Berarti Onil yang mau banget ya? Berarti Kak Eli yang semangat yang mau mediasi ya? Oh enggak. Tapi Kak, Mau. aku tuh pertama kali setelah sekian lama bisa ngerasain ketindihan, itu tuh habis baca buku. KTJ. Iya. Yang judul apa? Aduh, takut Nggak nyebutnya. apa-apa. Pocong gundul kan? Iya. Tapi itu lumayan serem tau. Yang tokohnya namanya siapa? serem. Yang Aku pocong maksudnya- gundulnya namanya siapa? Masih inget nggak? Gak tahu, gak mau. Pokoknya kalau mau Soalnya manggil, karena kalau mau disebut manggil tuh namanya, terus- Wasidi. Salah. Karena aku waktu itu kayak gak ada yang ngomongin gue, Kak. Apa yang dirasain orang depannya ngerasainnya gimana? Aku kan kalau tidur kan ngadep samping kan, ngadep kanan. Terus kayak panas gitu loh di belakang kayak Dipeluk gak sih? dia malah tangannya Kan pocong kan ditutup. gini, nggak bisa paling ngedusel doang. Berarti dia yang menakutkan. Kalau tidur ada guling Karena aku nggak? udah pernah ngerasain. Itu ada guling nggak? Pakai guling nggak kalau di rumah? Gue buang deh semuanya. Maksudnya aku bakar gue. Karena tuh aku tuh pernah ngerasain dua-duanya. Kayak kalau misalnya ketindihan tuh, kalau setiap ketindihan itu tuh panas gitu, kayak badannya tuh panas gitu. Kalau yang itu yang pertama kalinya, karena gue ngadep samping, terus punggungnya tuh kayak panasnya tuh kayak ditempelin setrika gitu, kayak deket-deket sama setrika gitu. Ih, Nggak gitu, tapi Lebih horor. Lebih parah. Lebih parah. Lu nggak ngerti? Miris banget. Kayak waktu Om Hao yang kesurupan beneran. Gimana ya? kalau misalnya kayak kan kalau dalam ilmiahnya kan sleep paralysis kan, Iya. paralysis. Itu nggak panas, kayak oh ya udah emang nggak bisa gerak aja gitu, tapi nggak ngerasain apa-apa. Tapi kalau misalnya setiap yang aku anggap ketindihan tuh biasanya badannya panas, atau nggak bisa aku bisa lihat. Jadi kayak kalau dia nggak bisa gerak nih, terus dia di depan kan kayak kurang ajar aja, kayak bisa nggak? Oh beda ya, tapi kalau ketindihan sama emang udah ada di dekat kita gitu. Ya, itu efek samping Om ya? Mm-mm. Apa maksudnya kesinambungan? Kan? Iya kan? Iya. Itu panas Kayak kan karena ada dari tubuh kita ini kayak nolak. Gesekan. Bersinggungan ya. Sebenarnya mau dimasukin itu. Ah, Iya enggak. benar. Oh tapi kan bukannya katanya kalau panas badannya itu justru udah Iya. kemasukan, tapi kita Maksud lo apa Atau tuh? separuh Iya. transisi. Oh, kan. Korea tuh. Weh. Tiktokers emang dia tiktokers. Transisi TikTok. Ya makanya aku takut lah. Itu namanya kesebut soalnya, karena kan itu ngantuk gitu kan, terus kesebut. Kan itu kesebut 3 kali sambil merem kan. Iya. Jadi tuh aku tuh ngantuk, jadi merem terus aku kesebut 3 kali namanya. Jadi mau tidur tuh bukannya baca doa tapi walis di. Nggak mau. Enggak, itu maksudnya kayak gitu bisa ditangkal dengan baca doa Om ya. Iya, iya. Seperti itu. Jangan tersugesti Kak Freya. Kalau kesugesti nanti banyak yang Iya, datang. aku pinter kok baca doanya, Iya. tapi tetap aja Kak, itu ganggu banget jujur. Kok pada tutup kuping? Kenapa ini? Kenapa ini? Gatel. Iya, udah. Nah gimana kalau kita ajak untuk GAD ya? Gak ada tuh. Gerbang. antar dimensi. Gerbang. Waduh. Kan nama programnya Gerbang Gerbang Antar Dimensi. Oh, Ya, kita membuka gerbang antar dimensi. antar Depok. Gerbang antara Depok. Kena lagi Depok. Dijamin Gitu. pulang langsung bisa peka. Tuh, garansi. Kalau nggak peka balik lagi. Gak usah Kak. Iya kak. Tidurnya kak, kita butuh tidur kak. Oke, Gimana? Kayaknya nggak bisa tidur. Siap nggak teman-teman? Siap. Kan yang penting Siapnya ada gitu Om kan, Hao ya. kan ya kan, Iya. ada Kamai juga. Nanti juga sembari kita napak tilas sejarah. Nggak cuma Nah itu, iya. Ya, nanti Om Hao kesurupan sambil jelasin ini adalah tahun bangunan gitu. Oh ya nggak apa-apa sih, kan nggak kelihatan. Kan Aman ya? bentuknya Om Hao.
Berarti kalau gini gimana? Kan Enggak, bentuknya masih umum. hari ini gara-gara kangen sama dia. Kan bentuknya masih Gini umum. sambil ngomongin katanya. sejarah. Dulu Belanda pada tahun 1945 gitu loh. Oke, berarti Aman ya? kita berarti Aman. aman. Aku tahu bentukan itu soalnya. Oke? Ya, let's go. Nggak ada bentukan kayak gitu. Ini kan kita ke tempat-tempat yang berbau Belanda nih teman-teman. Ganteng-ganteng nggak sih? Ganteng-ganteng. Cuman kadang kepalanya nggak ada. Terus gantengnya dari mana? Ya lihat aja kepalanya dipegang kan. Oh iya Oh, ganteng. Gitu. Ya model-model gitu. Bisa Belanda apa Om? Sosok Om? Apa ya biasanya noni Belanda ada serdadu. Terus nanti tempat yang kita datangi mungkin ada kaitannya juga dengan pembantaian 200 tahun yang lalu gitu. Gitu sih. Di bantai itu berarti di Bantai. Dibunuh. Iya. Gitu. Oke sih. Mungkin mencium aroma-aroma juga, aroma darah mungkin. Cium gak ya? Enggak, kalau bau-bau seperti itu mah kecium ya lagi bindeng atau ditutupin Lebih juga tipis tetep. malahan. Kan antar mending dimensi bindeng dong. kalau Antar dimensi Kalau aromanya pekat kan berarti dia jauh, tapi kalau aromanya Tipis. kadang Minimal di datang, pundak kadang enggak, berarti dia dekat. Kan depan kita persis gini. Oh. Ya, kadang depan kita persis gini. Tapi kalau gitu itu Kok bisa ya? Kok bisa Maksudnya ya? Tapi kayak maksudnya- kebalikannya gitu kenapa ya? Iya, Kenapa? Iya, karena itu kaitannya dengan frekuensi. Karena kita kan beda dimensi. Oh, Jadi iya. depan kita kan ada katup nih. Itu kalau dia dekat memang kayak magnet. Jadi kita sulit tolak menolak. Gitu. Makanya kalau terjadi tindian kayak seolah-olah kita ketindih. Jadi kalau kita mainkan kutub yang satu arah itu kan gini ya. Tapi kalau dia beda arah misal gini, nah gitu. Oh iya. Nah, kita dengan manusia itu begini, tapi kalau dengan mereka berarti semakin mereka dekat berarti dia semakin nolak, semakin jauh. Tapi kalau jauh, nah dia nyebarnya kan gitu. Di pinggir lu ada apa tuh? Lu bindeng, lu bakal nyiumnya tipis mulu soalnya. Oke. Oke, Mas Ami. Di sini kita langsung ke lokasi. Lokasinya di mana nanti diikutin aja. Iya. Kita bakal bareng teman-teman Jakarta 48, Kak Eli, Kak Onil, Kak Freya. Kita bakalan ekspedisi alam. Kita bakal GAD, gerbang antar dimensi. Kita coba berusaha membuka mata batin. enggak. Kita mencoba untuk mengenal sejarah ya Om ya, gitu, dan sedikit mungkin mengenai hal-hal metafisik dan horor-horornya gitu. Main piano Kak. Oke Om. Oke, terima kasih untuk Sobat Javanika yang sudah menyaksikan dari awal hingga akhir dan juga dari teman-teman idolnya JKT48 gitu. Jangan lupa dukung channel Obrolan Santai dan tentunya Kisah Tanah Jawa dengan cara like, subscribe dan nyalakan lonceng serta like sebanyak mungkin dan share juga. Dan kita tutup, nggak usah berlama-lama, kita nanti akan penelusuran. Berangkut. Kita akan berangkat nanti. Kita akan menyebarkan tethering yang tidak diketahui nanti. Iya, tethering. Kita tethering nanti Unlimited. kontak sendiri. Airplane mode. Iya, kita tutup sekarang Om. Kita tutup akhir kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi tansah pinaringan rahayu sakum.